Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Ananda Putri, di sebelah kiri saya ada rekan saya Elvira Nur Ramadhani, dan di sebelah kanan saya ada rekan saya lagi, Sofa Nirwana. Kami ingin membahas mengenai kepemimpinan berbudaya korupsi, membiarkan kecurangan, kerusakan moral terlihat dari menteri atau pemimpin negara terbukti melakukan korupsi pada saat pandemi sekarang ini. Berikut videonya akan kami tampilkan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.597.450.000 rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara.
Menurut pendapat saya, korupsi adalah sebuah tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan jadi 7 jenis. Di antaranya kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam penggandaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Menurut saya, korupsi itu suatu tindakan yang sangat keji dan melawan hukum. Mereka tikus-tikus berdasi itu menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadinya saja. Menurut saya, korupsi merupakan sebuah tindakan yang dapat merusak kepercayaan yang telah diberikan kepada pihak tersebut. Dan tindakan korupsi juga dilakukan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan atau kepentingan secara pribadi, baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah yang sangat besar. Menurut saya, sebagai mahasiswa, saya sangat miris ya melihat kejadian ini gitu loh. Kenapa bisa-bisanya Bapak Juliari Batubara itu berlaku tidak jujur atau memanfaatkan suasana. Padahal rakyat kita ini tengah menjerit kesusahan di masa yang seperti sekarang ini gitu loh. Dengan enaknya Bapak Menteri itu melakukan pemotongan dana bansos yang mungkin bagi rakyat itu bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Saya sebagai mahasiswa mengenai kasus korupsi bansos batubara ini, itu merupakan perbuatan yang keji dan tidak pantas bagi seorang pemimpin, di mana rakyat kesusahan di saat pandemi ini, sedangkan beliau berfoya-foya dari uang yang sudah dia korupsi tersebut. Sejujurnya, saya sangat prihatin oleh tindakan korupsi yang dilakukan Bapak Juliari Batubara, karena di masa pandemi seperti ini, masyarakat pastinya sangat mengharapkan bansos yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kehidupannya. Tetapi dana bansos tersebut malah dipotong untuk kebutuhan pribadi Bapak Menteri. Saya pribadi sangat menyayangkan apabila ada seseorang yang pernah menjadi tahanan KPK diangkat menjadi seorang pemimpin, karena melakukan tindakan korupsi itu nggak bisa dianggap enteng begitu saja. Dan biasanya kalau sudah melakukan sekali pasti akan terulang yang kedua bahkan 3-4 kali. Menjadi pemimpin itu sangat sulit karena banyak sekali godaan yang diterima dari sana-sini untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pemimpin, termasuk ya korupsi itu. Jika seorang yang dulu pernah menjadi tahanan KPK diangkat menjadi seorang pemimpin, tentu saja saya tidak setuju dengan hal tersebut, di mana orang tersebut pernah menjadi tahanan, yang berarti tidak menjamin dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut kembali kan? Dan juga sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang banyak. Justru, lebih baik mencari seorang pemimpin yang bersih, yang memiliki tanggung jawab serta iman yang kuat dan dipercaya oleh banyak orang. Saya yakin dengan seperti itu bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Menurut pendapat saya, sebagai mahasiswa, jika ada orang yang memiliki track record yang lebih baik, yang jujur dan amanah, kenapa tidak angkat saja orang itu gitu kan? Bukannya menjelekkan mantan korupsi, tapi bagaimana jika rakyat sudah tidak percaya dengan dia untuk menjabat sebagai seorang pemimpin, kenapa harus dijadikan pemimpin gitu loh? Padahal orang yang lebih baik dari dia, orang yang lebih pintar dari dia, itu masih banyak gitu loh, bisa bisa dicalonkan sebagai pemimpin yang baik dan amanah seperti itu. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like,
comment, and subscribe. Bye-bye.